latar belakang pembuatan biopori di sekolah kami yaitu sebagai bagian dari program lingkungan hidup yang berkelanjutan. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan beberapa alasan utama, yaitu untuk mengurangi sampah organik dan mengatasi masalah banjir yang sering terjadi di beberapa bagian lingkungan sekolah ketika memasuki musim penghujan. Salah satu alasan utama pembuatan biopori adalah untuk mengurangi jumlah sampah organik yang dihasilkan oleh kegiatan sehari-hari di sekolah. Banjir menjadi masalah yang cukup serius di beberapa bagian di lingkungan sekolah saat musim hujan tiba. Air yang menggenang tidak hanya mengganggu aktivitas belajar mengajar, tetapi juga dapat merusak fasilitas sekolah. Pembuatan biopori menjadi salah satu solusi yang efektif untuk mengatasi hal ini. Biopori berfungsi sebagai saluran resapan air hujan di dalam tanah untuk mengurangi volume air yang menggenang di permukaan. Apa itu biopori? Biopori adalah metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi banjir dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Peningkatan daya resap air pada tanah dapat dilakukan dengan membuat lubang pada tanah dan menimbunnya dengan sampah organik untuk menghasilkan kompos. Penjaringan ide inovasi biopori berbasis EM4. Penjaringan ide merupakan tahap awal dalam proses inovasi untuk menggali potensi dan peluang dari berbagai sudut pandang warga sekolah. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan gagasan kreatif, aplikatif, berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan sekolah. Yang pertama, metode penjaringan. Fokus group discussion melibatkan guru IPA, prakarya, tim adiwiyata, siswa OSIS, dan perwakilan kelas untuk mengidentifikasi permasalahan limbah organik di sekolah, kebutuhan pengelolaan air hujan, potensi penggunaan E4 yang telah dikembangkan di laboratorium atau ekstrak dari fermentasi dapur atau daun. B. Angket ide terbuka. Membagikan angket digital atau kertas berisi pertanyaan terbuka kepada siswa dan guru seperti apa yang bisa dilakukan dengan limbah dapur atau kantin sekolah, apa solusi ramah lingkungan untuk resapan air dan pengolahan sampah. C. Kajian referensi ilmiah dan praktik baik. Menelusuri literatur seperti jurnal ilmiah, artikel, dan dokumentasi sekolah lain yang telah menerapkan biopori dan teknologi ramah lingkungan berbasis mikroorganisme lokal. Pemilihan ide inovasi biopori. Setelah penjaringan dilakukan, langkah berikutnya adalah menyusun matriks evaluasi ide untuk menyeleksi gagasan yang paling relevan dan berdampak. Ide yang kami pilih yaitu optimalisasi lubang biopori berbasis E4 sebagai sarana pengelolaan limbah organik dan pembelajaran berbasis proyek. Alasan pemilihan ide piknik biopori pupuk organik karena efisiensi dan ramah lingkungan. Dengan EM4 mempercepat dekomposisi tanpa bahan kimia. Manfaat biopori yang pertama, meningkatkan daya resapan air. Biopori secara langsung akan menambah bidang resapan air, meningkatkan kemampuan dalam meresapkan air ke tanah. Manfaat yang kedua adalah mengatasi masalah penyakit akibat genangan air. Biopori dapat mencegah adanya genangan air sehingga masalah yang diakibatkannya seperti malaria, demam berdarah, dan kaki gajah dapat dihindarkan. Manfaat yang ketiga yaitu mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos. Sampah organik pada biopori menjadi energi bagi organisme tanah untuk proses dekomposisi. Manfaat yang keempat, aktivitas fauna di dalam tanah akan menciptakan rongga-rongga yang akan menjadi saluran air untuk meresap ke dalam tanah. Analisis dampak inovasi biopori berbasis EM4. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan. Dampak terhadap lingkungan yang pertama yaitu mengurangi timbunan sampah organik. Limbah dari kantin dan kebun sekolah dapat dimasukkan ke dalam lubang biopori. Yang kedua, meningkatkan daya serap tanah. 2. Dampak terhadap pendidikan. Pembelajaran konseptual, di mana siswa belajar langsung proses penguraian dan daur ulang. Kolaborasi antara pelajar IPA, prakarya, bahasa Indonesia, bahkan matematika. Pengukuran volume data biopori. Dampak yang ketiga yaitu dampak terhadap sosial dan budaya sekolah. Yang pertama, meningkatkan kesadaran kolektif dengan kegiatan gotong royong membuat biopori, meningkatkan kepedulian bersama. Yang kedua, edukasi kepada masyarakat sekitar. Sekolah dapat menjadi pusat edukasi dan percontohan bagi warga sekitar.